Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para pemirsa, para pengikut channel YouTube MZT Malang Raya dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kekuatan oleh Allah Ta'ala, masih diberikan waktu untuk bisa melanjutkan pembahasan-pembahasan kita, melanjutkan kajian-kajian kita, terutama kajian khusus, kajian spesial menyambut datangnya bulan suci Ramadan 1445 Hijriah. Kita membahas tentang hukum-hukum atau permasalahan-permasalahan seputar zakat. Dan sebagaimana yang telah kami sampaikan di beberapa video yang sebelumnya, bahwa untuk kajian dan pembahasan masalah zakat ini, kami menfokuskannya kepada pembahasan tentang zakat nakden atau zakat emas perak, beserta dengan semua hal yang berkaitan dengan zakat emas perak. Lalu berikutnya zakat tijaroh atau zakat perdagangan, zakat perniagaan, dan kemudian yang terakhir adalah zakat fitrah, sekaligus juga dengan semua hal yang berkaitan dengan zakat fitrah atau berkaitan dengan ketiga jenis zakat ini. Berkaitan dengan zakat emas perak, berkaitan dengan zakat perniagaan, berkaitan dengan zakat fitrah. Oleh karena itu, kita meminta kepada Allah Ta'ala supaya kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan, diberikan taufik dan hidayah untuk bisa melaksanakan berbagai macam aktivitas-aktivitas yang sekiranya aktivitas itu bisa mendekatkan diri kita semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Para pemirsa channel YouTube MZT Malang Raya dimanapun Anda berada, kajian kita pada kesempatan kali ini, kita memulai pembahasan tentang zakat emas dan perak. Dan tetap kita berpegang mengambil keterangan-keterangan yang disebutkan di dalam kitab Umdatus Salik, salah satu kitab bermadhab Imam Syafi'i yang ditulis oleh beliau, Syekh Al-Imam Ibnu Naqib Al-Misri. Untuk masalah tentang zakat emas dan perak ini, sebelum lebih lanjut kita membahas tentang ketentuan-ketentuan di dalam zakat emas dan perak, kita perlu mengetahui, kita perlu mengerti dalil apakah yang menjadi landasan tentang kewajiban zakat emas dan perak. Terlebih lagi karena kita masih memulai awal pembahasan tentang zakat emas dan perak, lalu kemudian di awal pembahasan ini kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran ataupun hadis-hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan harapan mudah-mudahan kajian kita ini mendapatkan keberkahan dari ayat suci Al-Quran atau dari hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkaitan dengan hal yang seperti demikian, saya melihat dan membaca yang ada di dalam keterangan kitab Faidul Ilahil Malik, salah satu syarah dari kitab Umdatus Salik, yang mana kitab Faidul Ilahil Malik ditulis oleh beliau Sayyid Umar bin Muhammad Barokat, dengan harapan mudah-mudahan kita semuanya bisa kecipratan keberkahan beliau-beliau semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Dalam hal ini beliau Syekh Umar Barokat, begitu juga dengan ulama-ulama yang lainnya, memberikan keterangan bahwa wal aslu fi zakatin naqdi ayatun walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim. Yang artinya walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata, dan orang-orang yang mereka itu menyimpan adz-dhahaba wal fiddata, emas dan perak, wala yunfiqunaha fi sabilillah, lalu kemudian mereka tidak menginfakkan, tidak menzakatkan emas perak mereka
untuk perjuangan fi sabilillah, fabasyirhum bi'adzabin alim, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka wahai Nabi Muhammad, bi'adzabin alim, dengan azab yang pedih. Ini merupakan ayat suci Al-Quran yang menjadi dalil atau landasan tentang kewajiban zakat emas dan perak. Berkaitan dengan ayat yang barusan kita baca, yaitu salah satu ayat dari surat At-Taubah. Keterangan yang disebutkan oleh beliau yang mulia Syekh Muhammad Mahfud At-Tarmasi dalam hasyiah beliau yang berjudul Hasyiatut Tarmasi atau yang memiliki judul Al-Manhalul Amim bi Hasyiatil Manhajil Qawim, buah karya tulis salah satu ulama yang berasal dari Indonesia, yaitu beliau Syekh Muhammad Mahfud At-Tarmasi Al-Pacitani, salah seorang ulama yang berasal dari Kabupaten Pacitan, lebih tepatnya di Desa Termas. Beliau dalam karya tulis beliau ini yang berjudul Hasyiatut Tarmasi ini memberikan keterangan tentang ayat tersebut. Qala jumhurul ulama rahimahumullah. Jumhur ulama mengatakan bahwa al-muradu bil kanzi, yang dimaksud dengan menyimpan yang tersebut pada ayat walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddata adalah ma lam yuaddi zakatahu, yaitu harta yang tidak dikeluarkan atau tidak ditunaikan zakatnya. Wa ma'nal infaqi fi sabilillahi, sedangkan yang dimaksud dengan infak fi sabilillah adalah ikhraju haqqiz zakati, mengeluarkan hak tentang zakat. Faman akhrajal qadral ma'luma minal mali lillahi fala yakunu dakhilan tahta hadzal wa'idi. Maka orang yang mengeluarkan takaran yang telah ditentukan oleh syariat, yaitu 2,5% dari hartanya, lillahi, karena Allah Ta'ala, fala yakunu dakhilan tahta hadzal wa'idi, maka orang ini tidak masuk dalam ancaman ayat yang tadi kita baca, yaitu firman Allah Ta'ala, fabasyirhum bi'adzabin alim, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat ini dengan bentuk azab yang pedih, karena orangnya telah mengeluarkan zakat dari emas dan perak yang dia terima. Lalu kemudian beliau Syekh Mahfud Termas memberikan keterangan lanjutan, wafil Bukhari, disebutkan di dalam Sahih Bukhari, Ani bin Umar radhiyallahu anhuma, bersumber dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bisanadin muttasilin, dengan sanad yang muttasil, yaitu annal wa'ida alal kanzi innama kana qabla wujubiz zakati. Ancaman yang disebutkan dalam ayat walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillahi fabasyirhum bi'adzabin alim. Ayat ini atau ancaman dalam ayat ini turun qabla wujubiz zakati, sebelum jatuhnya atau sebelum munculnya kewajiban tentang zakat. Artinya ayat ini turun lebih dahulu sebelum muncul kewajiban tentang zakat. Ayat ini lebih dahulu muncul. Ketika ayat ini turun seperti itu, falamma wajabat, lalu kemudian muncul kewajiban tentang zakat, ja'alahallahu ta'ala tahuran lil amwali, maka zakat ini dijadikan oleh Allah Ta'ala sebagai tahuran lil amwali, sebagai pembersih, sebagai pensuci terhadap sisa-sisa harta yang dimiliki oleh orang tersebut. Dari keterangan ini, kita bisa mengambil satu kesimpulan bahwa zakat ini dikeluarkan bukan untuk mengurangi nominal harta kita atau harta yang kita miliki. Tapi justru zakat ini dikeluarkan tujuannya adalah untuk membersihkan dari harta yang kita miliki, dari hal-hal yang kotor atau hal-hal yang menjadi milik haknya orang-orang fakir dan orang-orang miskin,
Sebagaimana yang telah kita bahas pada video sebelumnya. Bahwa ketika ada orang yang itu memiliki harta mencapai nisab, maka pada dasarnya dalam harta yang mencapai nisab ini, di situ ada hak-haknya orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Sehingga itu kalau dibiarkan berada di dalam harta kita, itu akan merusak kepada harta yang sebenarnya milik kita. Tapi ketika haknya orang lain ini dikeluarkan, dijadikan sebagai zakat, maka ini adalah tadhiran lil amwal. Merupakan bentuk membersihkan, mensucikan terhadap sisa harta yang memang sebenarnya adalah milik kita masing-masing. Berikutnya kemudian, wa fi sunani Abi Dawud, disebutkan di dalam kitab Sunan Abu Dawud, Ani bin Abbasin, bersumber dari Sayyidina Abdullah bin Abbas, qala. Beliau, Sayyidina Abdullah bin Abbas menyatakan, lamma nazalat hadhil ayatu walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata ila akhiril ayat, ketika turun ayat yang berbunyi walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wala yunfiqunaha fi sabilillahi fabashirhum bi'adzabin alim, qala. Beliau, Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan, kabura dzalika 'alal muslimin. Ayat ini menjadi satu hal yang berat terhadap umat Islam di kala itu. Orang-orang Islam merasa berat sekali ketika turun ayat ini sebagai bentuk perintah dan sekaligus ancaman ketika mereka memiliki emas dan perak yang kemudian disimpan dalam lemari mereka, disimpan dalam rumah-rumah mereka, lalu kemudian tidak dikeluarkan infaknya, tidak dikeluarkan emas perak itu sebagai bentuk infak fisabilillah, maka mereka mendapatkan ancaman yang berat, ancaman dengan azab yang pedih. Ini merasa sebagai hal yang berat sekali kepada para muslimin di hari itu. Faqala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, lalu kemudian Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, ana ufarriju ankum, saya akan berupaya untuk memberikan solusi kepada kalian wahai orang-orang Islam. Fantolako. Lalu kemudian Sayyidina Umar ini pergi. Faqala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Sayyidina Umar ini berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, kabura ala ashabina hadhil ayatu. Telah menjadi berat ayat yang barusan turun ini terhadap orang-orang Islam yang ada di sekeliling kita semuanya. Orang-orang Islam yang ada di sekeliling kita merasa berat ketika ayat ini, ancaman dari ayat ini turun kepada kita semuanya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, beliau bersabda, innallaha lam yufridiz zakata illa liyutayyiba ma baqiya min amwalikum al-haditha. Yang artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mewajibkan mengeluarkan zakat kecuali tujuannya adalah supaya harta kalian itu bisa menjadi bersih. Harta kalian itu bisa menjadi selamat. Harta kalian itu bisa menjadi baik ketika kalian mau mengeluarkan zakatnya. Sebagaimana tadi yang kita bahas, ketika orang ini memiliki harta utuh mencapai nisab, maka pada dasarnya di situ ada hak-hak orang-orang fakir, ada juga hak-hak orang-orang miskin. Dan ini wajib dan perlu dikeluarkan dan diserahkan kepada mereka orang-orang yang berhak. Nah, inilah kiranya pembahasan pertama tentang dalil diwajibkannya zakat emas dan perak. Oleh karena itu dari ulasan ini kita bisa menjadi lebih sadar, kita bisa terbuka pikirannya bahwa penting sekali bagi kita untuk mengeluarkan zakat ketika harta kita telah mencapai nisab dan harta nisab ini sudah melewati 1 tahun. Sehingga dari ketentuan yang seperti ini kita perlu untuk mentaati apa yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang perlu diingat bahwa zakat ini tujuannya bukan untuk mengurangi harta kita masing-masing. Namun tujuannya adalah untuk membaguskan. Tujuannya untuk membersihkan harta yang kita miliki dari hak-hak orang fakir, hak-hak orang miskin, atau orang-orang yang berhak menerima harta zakat
dari harta yang masih terkumpul bersama dengan harta kita masing-masing. Mudah-mudahan dari kajian ini bisa menjadi ilmu yang manfaat dan barokah, dan kita semuanya senantiasa diberikan bimbingan, diberikan hidayah, diberikan kekuatan untuk bisa mengamalkan ilmu kita masing-masing, sehingga ilmu kita betul-betul bisa menjadi ilmu yang manfaat dan barokah, menjadi ilmu yang bisa mengantarkan kita menjadi orang-orang yang selamat dunia sampai akhirat, sehingga kita semuanya bisa menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga dicintai oleh kekasih kita, idola kita, bintang kita sepanjang masa, yaitu Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah kiranya pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Barangkali mungkin ada keterangan yang kurang jelas atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan susulan, maka bisa Anda sampaikan melalui kolom komentar atau melalui nomor admin yang telah tertera pada layar YouTube Anda. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dibarokai oleh Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.